Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra dari Teknologi Informasi Pagi Ciputat, akan menjelaskan sejarah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang sebagai salah satu ortom Muhammadiyah. Oke, langsung saja ya. Kelahiran IMM tidak lepas kaitannya dengan sejarah perjalanan Muhammadiyah dan juga bisa dianggap sejalan dengan faktor kelahiran Muhammadiyah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap hal yang dilakukan Muhammadiyah merupakan perwujudan dari keinginan Muhammadiyah untuk memenuhi cita-cita sesuai dengan kehendak Muhammadiyah dilahirkan. Di samping itu, kelahiran IMM juga merupakan respon atas persoalan-persoalan keumatan dalam sejarah bangsa ini pada awal kelahiran IMM. Kehadiran IMM sebenarnya merupakan sebuah keharusan sejarah. Faktor-faktor problematis dalam persoalan keumatan itu antara lain, yang pertama itu ada situasi kehidupan bangsa yang tidak stabil, seperti yang otoriter dan serba tunggal, serta adanya ancaman komunisme di Indonesia. Yang kedua itu terpecah belahnya umat Islam dalam bentuk curiga atau fitnah. Nah, itu yang dimaksudkan itu kayak apa? NU nih beda, kayak Muhammadiyah itu beda. Enggak begitu maksudnya. Kita mempersatukan umat Islam, tidak ada perbedaan. Yang ketiga itu terbingkai-bingkainya kehidupan kampus mahasiswa berorientasi pada kepentingan politik atau praktis. Yang keempat itu melemahnya kehidupan beragama dalam bentuk merosotnya akhlak dan semakin tumbuhnya materialisme individualisme. Yang kelima itu sedikitnya pembinaan dan pendidikan agama pada dalam kampus. Nah, serta masih kuatnya itu suasana kehidupan kampus yang sekuler. Yang keenam ini ada masih membekasnya ketertindasan imperialisme, penjajahan dalam bentuk keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Yang ketujuh itu banyak praktek-praktek kehidupan serba salah, khurafat, banyak kesyirikan, serta semakin meningkatnya kristenisasi, dia tuh kayak mau ngajak ke agama lain gitu. Oke, ada yang ke-8 itu kehidupan ekonomi, sosial, dan politik semakin membentuk. Oke, langsung aja. Gagasan pembinaan kader di lingkungan mahasiswa dalam bentuk penghimpunan dan pembinaan langsung adalah selaras dengan kehendak pendiri Muhammadiyah, Jaya Jamat Dahlan, yang berpesan bahwa dari kalian nanti ada yang akan jadi dokter, seperti itu, insinyur, tetapi kembalilah kepada Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah itu yang saya tahu. Oke, lanjut. Namun demikian, ini gagasan untuk menghapus dan membina mahasiswa di lingkungan Muhammadiyah cenderung terabaikan. Tentaran Muhammadiyah sendiri belum memiliki perguruan tinggi, belum mendesaknya pembentukan wadah kader di lingkungan mahasiswa Muhammadiyah. Saat itu jumlah Muhammadiyah tuh mahasiswanya yang ada di lingkungan Muhammadiyah itu belum terlalu banyak. Dengan demikian, pembinaan mahasiswa Muhammadiyah dilakukan melalui wadah pemuda Muhammadiyah pada tahun 1932 untuk mahasiswa Putra dan Metalul Nasihatul Aisyah. Itu termasuk Ortom juga sama. Untuk mahasiswa putri itu juga yang Aisyah. Oke. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-31 pada tahun 1950 di Yogyakarta dihembuskan kembali keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Namun karena berbagai macam keinginan belum bisa diwujudkan sehingga untuk gagasan secara langsung dapat menghimpun para mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah tidak berhasil. Dengan mahasiswa Muhammadiyah juga masih jauh dari kenyataan. Oke, langsung saja. Pada tahun 1963 itu penjajahan mendirikan wadah mahasiswa maksudnya
Muhammadiyah secara resmi oleh lembaga Muhammadiyah sebagai disponsori Desmani Gindi yang saat itu menjabat sebagai sekretaris pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Nah, setelah itu ada program kerjanya IMM. Secara umum program kerja IMM dilaksanakan untuk menetapkan eksistensi organisasi demi mencapai tujuan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Untuk menunjang pencapaian tujuan IMM tersebut, maka perencanaan dan pelaksanaan program kerja diorientasikan bagi terbentuknya profil kader IMM memiliki kompetensi dasar akidah, kompetensi dasar intelektual, dan kompetensi dasar humanitas sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Maka program kerja IMM pada dasarnya tidak bisa lepas dan tiga bidang garapan itu. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja tersebut memiliki stressing yang berbeda-beda. Tuh berbeda-beda itu kayak apa sih? Kita itu misalkan saya sendiri ITB Ahmad Dahlan dan ada UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta. UMJ itu akan masing-masing ada universitas, pasti program kerja mereka kan pasti beda-beda setiap IMM. Oke, langsung aja. Ada bidangnya banyak. Biasanya yang saya tahu itu ada bidang hikmah, bidang kaderisasi, bidang tablik, bidang ya banyak sih yang saya tahu. Oke, yang saya tahu itu IMM itu merubah kemasyarakatan yang lebih baik, seperti masyarakatnya yang adil, makmur, saling membantu ke masyarakat yang lain. Oke, itu penjelasan dari saya yang saya tahu dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qalami wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.